Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hamdan katsira tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة wa kulla dalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita kembali bersyukur kepada Zat yang Maha Tinggi, Zat yang Maha Penyayang, Zat yang Maha Pemurah, Zat yang selalu menunjukkan kepada kita mana al-haq dan mana al-batil, Zat yang selalu mengurus setiap kebutuhan-kebutuhan kita. Dialah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dialah satu-satunya zat tempat bergantung. Dialah satu-satunya zat tempat berharap. Dialah satu-satunya tempat meminta segala sesuatu. Biyadihil khair. Semua kebaikan berada di tangannya. Dan alhamdulillah, di antara nikmat besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, kita masih diberikan kemudahan untuk mempelajari sesuatu yang paling bernilai dalam agama kita, yaitu tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satupun para nabi dan para rasul kecuali mereka membawa visi misi dakwah ini. Dan tidaklah seorang dikatakan ahlu sunnah di atas pemahaman para sahabat kecuali mereka mendakwahkan tauhid kepada Allah. Mereka juga mengajarkan ilmu fikih, mengajarkan ilmu muamalat, mengajarkan ilmu-ilmu yang lain, namun mereka tidak pernah berhenti mendakwahkan tauhid kepada umat. Diutusnya Nuh alaihi salam, setelah 10 generasi, tidak ada manusia yang melakukan dosa syirik. Yang membunuh banyak, yang berzina banyak, yang merampok banyak. Belum diutus oleh Allah seorang Rasul. Namun ketika iblis berhasil membuat manusia jatuh kepada dosa syirik, maka diutuslah sosok yang mulia Nuh alaihi salam, dan tidak tanggung-tanggung sekali diutus langsung alfasanatin illa khamsina amah. 1000 tahun kurang 50 tahun. Sekali diutus, karena iblis menyesatkan manusia dengan dosa syirik, langsung diutus Nuh alaihi salam dengan umur dakwah 950 tahun. Itu pun yang beriman 80 orang saja, menurut sebagian pendapat. Ya, kalau kita hitung-hitung, setiap 11 tahun buat pengajian, 1 orang beriman. Lama atau tidak, Pak? Lama. 11 tahun dakwah, 1 orang mengucapkan syahadat. Tapi yang ajaibnya, Nuh dipuji oleh Allah dengan hamba yang bersyukur. Allah tidak mengatakan Nuh hamba yang sabar, tidak. Allah mengatakan Nuh adalah hamba yang bersyukur.
Di sini menunjukkan bahwasanya tidaklah seorang mampu berdakwah 950 tahun dengan pengikut yang sedikit kecuali dia orang-orang yang ikhlas. Maka mudah-mudahan tauhid selalu menjadi pelajaran yang paling kita cintai. Tauhid menjadi pelajaran yang selalu ada dalam hati kita. Karena tanpa tauhid tidak ada seorang pun yang diizinkan masuk surga. Tidak ada. Baik jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Kita masuk pada bahasan baru dalam kesempatan kali ini. Bahasan yang sebelumnya dianggap sudah tuntas ya, dan dianggap sudah paham. Ya. Paham tidak paham terserah antum sudah. Yang penting saya sudah menyampaikan sebatas ilmu yang saya tahu sedikit. Tinggal tugas antum mengamalkan, tugas kita mengamalkan. Dan ilmu agama hukum asalnya mudah. Hukum asalnya mudah. Al-Quran itu diturunkan dengan bahasa yang mudah. Walaqad yassarna al-Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Kami telah turunkan Al-Quran dengan mudah. Mudah difahami, mudah dilantunkan, mudah ditadabburi. Kuncinya satu, fahal min muddakir. Adakah orang-orang yang mau untuk mempelajarinya? Bahasa hadis hukum asalnya mudah. Hukum asalnya seorang membaca hadis tidak perlu penjelasan. Karena Nabi berbicara jelas. Kecuali sebagian dari ucapan-ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam kita butuh bantuan para ulama untuk memahaminya. Hukum asalnya demikian. Maka benarlah ucapan sebagian para salaf, sesungguhnya Al-Quran dan As-Sunnah diturunkan dengan bahasa yang paling mudah. Namun manusia mengambil bahasa-bahasa yang membuat mereka menyimpang dari akidah-akidah yang benar. Maka biasakan antum punya target mengkhatamkan Al-Quran, baca tafsirnya. Baca Sahih Bukhari dari awal sampai akhir, baca aja matannya. Karena kalau anda suruh antum baca Fathul Bari nanti enggak selesai-selesai. Baca aja matannya, biasakan baca matan dulu. Baca matannya, yang rasa-rasa tidak faham tandai. Karena kita ini kurang banyak membaca hadis sallallahu alaihi wasallam. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Bab yang ke-10 ya, yaitu menyembelih binatang dengan niat selain Allah Subhanahu wa taala. Menyembelih binatang dengan niat untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan ya, saya ambil secara kitab tauhid dari tulisannya Ustaz Yazid dan sebagian saya tambahkan dari kitab Qaulul Mufid Syekh Utsaimin dan Mulakhas Al-Fiqh ya. Mulakhas syarah kitab tauhid Syekh Shalih Fauzan. Disebutkan menyembelih binatang untuk selain Allah adalah syirik. Langsung kepada kesimpulan. Itu hebatnya kitab ini. Tidak neko-neko, langsung kesimpulan. Antum pulang habis ini antum udah ngerti sudah. Menyembelih binatang untuk selain Allah adalah syirik. Karena berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah, bagi seorang mukmin ibadah itu terbagi jadi dua. Ada ibadah badaniyah dan ibadah amaliyah. Ibadah maliyah, ibadah harta. Dan Allah gabungkan penyebutannya dalam satu ayat. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fashalli li rabbika wanhar." Fa di sini ya. Di situ muncul karena ada sebab. Fa lil asbab, untuk tujuan sebab. Maka Allah mengatakan, maka dirikanlah salat li rabbik, karena Rabbmu, wanhar, dan berkurbanlah. Kata para ulama, sebagaimana salat harus niatnya karena Allah, maka demikian juga dengan berkurban atau menyembelih hewan
untuk Allah. Sebagaimana orang sholat tujuannya bukan untuk Allah, maka syirik. Maka menyembelih untuk selain Allah juga syirik. Kadang sebagian orang dia tidak paham dengan ini, Pak. Bagi dia menyembelih ya bebas. Tapi kalau dia sholat, dia ikhlaskan untuk Allah. Tapi kalau menyembelih hewan, dia sembelih mungkin karena ada sebab-sebab selain Allah. Ada orang menyembelih hewan untuk disedekahkan kepada laut. Ada sebagian orang baru bangun rumah. Ya, baru bangun rumah kemudian potong ayam. Potong sapi. Tujuannya apa? Supaya penjaga tanah ini tidak ganggu kita. Ini semua syirik ini. Sebagian orang, ya, ini saya ambil beberapa contoh ya. Untuk memperlancar acara-acara besar. Mereka menyembelih hewan. Tapi niatnya apa? Bukan untuk Allah. Nah, ini semua bagian dari kesyirikan. Sebagian juga orang melakukan tradisi kurban untuk leluhur. Tradisi kurban untuk leluhur. Dilakukan mungkin setahun sekali. Ini juga bagian dari syirik. Termasuk juga menyembelih hewan di tempat keramat dengan keyakinan khusus. Ini juga nggak boleh, Pak. Maka nanti ada bahasan di bab yang ke-11. Ya. Di situ Nabi SAW menyebutkan, kita bukan hanya dilarang menyembelih hewan untuk selain Allah. Bukan hanya itu kita dilarang. Kita juga dilarang menyembelih hewan walaupun niatnya untuk Allah, tapi kita sembelih di tempat-tempat keramat. Itu juga tidak boleh. Antum niatnya karena Allah, tapi tempat memotongnya itu di tempat-tempat keramat, nggak boleh. Bahkan sebagian ulama akidah khilaf. Bagaimana kalau tempat itu sudah bersih dari kesyirikan? Sebagian mengatakan boleh, sebagian mengatakan tetap tidak boleh. Yang mengatakan tidak boleh kenapa? Dikhawatirkan akan muncul lagi tradisi-tradisi itu. Maka tempat itu ditinggalkan. Dan ini banyak dilakukan oleh Nabi SAW. Pohon yang para sahabat suka duduk-duduk di bawahnya, maka dihancurkan. Kemudian kuburan-kuburan, Nabi perintahkan kepada Ali untuk diratakan. Banyak hal ya yang menjadi celah terjadinya kesyirikan, Nabi basmi. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, disebutkan di antara dalil yang berkaitan dalam masalah ini surah Al-An'am ayat 162 sampai 163. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin." Katakanlah ya Muhammad, sesungguhnya salatku, sembelihanku, lihat, sembelihanku, hidupku dan matiku lillahi rabbil alamin. Hanyalah milik Allah, Rabb semesta alam. La syarikalah, tidak ada sekutu baginya. Wa bidzalika umirtu, dan demikianlah diperintahkan kepadaku. Wa ana awwalul muslimin, dan aku adalah orang yang pertama-tama berserah diri. Dan aku adalah orang yang pertama-tama muslim. Nah, ini diantara dalil yang menunjukkan bahwasanya seorang tidak boleh berniat menyembelih hewan untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Baik, beberapa faedah dari ayat ini. Yang pertama disebutkan, menyembelih binatang untuk selain Allah merupakan syirkul akbar. Enggak main-main, Pak. Ini syirik besar. Karena ini tradisinya orang-orang Mekah. Dulu orang-orang Mekah dia potong kepala kambing, dia potong hewan-hewan, kemudian dia sembahkan untuk berhala-berhala. Ini memang tradisi jahiliyah.
Karena Allah Subhanahu wa taala telah menggandengkan ibadah ini dengan salat. Dengan salat. Sebagaimana orang yang salat untuk selain Allah dikatakan berbuat syirik, demikian juga orang yang menyembelih binatang untuk selain Allah juga dikatakan telah berbuat syirik. Jadi ini faedah yang sangat luar biasa. Allah menggandengkan ibadah salat dengan sembelihan. Yang kedua, salat dan menyembelih binatang kurban termasuk ibadah yang paling agung. Sebagaimana kita tahu bahwasanya dalam Islam banyak ibadah-ibadah sembelihan. Contohnya apa? Ketika Idul Adha, kita diperintahkan oleh Allah untuk menyembelih. Saking agungnya perintah ini, Nabi mengatakan barang siapa yang punya kemampuan, kemudian dia tidak menyembelih hewan kurban, fala yaqrabanna musallana, maka jangan dekat-dekat dengan tempat solat kami. Siapa yang punya kemampuan untuk menyembelih, tapi dia tidak sembelih hewan di hari Idul Adha, maka jangan dekat-dekat dengan tempat solat kami. Kemudian apa lagi? Ibadah orang yang akikah. Ibadah orang yang akikah. Lahir anak, kita disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelih. Kemudian al-hadyu, ya. Dan banyak hal-hal yang berkaitan dengan masalah sembelihan. Di sini menunjukkan menyembelih ini ibadah, itu masalahnya, Pak. Jadi jangan menganggap menyembelih ini bukan ibadah. Selama kita mukmin, kalau kita memotong hewan, itu kita sedang beribadah. Dan kalau sudah maknanya ibadah, maka dia diperintahkan untuk dilakukan karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian faedah yang ketiga dari ayat Al-An'am 162 sampai 163, wajibnya ikhlas karena Allah dalam semua ibadah. Jadi tidak boleh dipilah-pilih. Oh, kalau sholat saya ikhlas, kalau haji saya ikhlas, kalau sembelihan enggak. Kalau sholat saya karena Allah, kalau baca Quran karena Allah, kalau menyembelih tidak karena Allah. Enggak, sama semuanya, Pak. Kalau sudah ranahnya ibadah harus ikhlas. Dan keikhlasan ini adalah perjuangan seumur hidup. Keikhlasan ini. Ini yang kita bangun setiap hari. Semakin ikhlas, semakin ikhlas, semakin ikhlas. Kemudian yang keempat, ibadah adalah tauqifiyah. Ibadah adalah tauqifiyah. Apa itu tauqifiyah? Menunggu datangnya perintah. Ingat itu. Kalau sudah membahas namanya ibadah, berarti menunggu datangnya perintah. Kalau tidak ada perintah, jangan kerjakan. Wa ma atakumur rasul fakhudhuh. Wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang Nabi perintahkan, ambil. Walaupun kita tidak tahu hikmahnya. Ini hebatnya agama. Itulah iman itu. Kalau sudah diperintahkan, ambil. Dan datang dengan sigah fi'lul amr. Fakhudhuh. Khudh, ambil. Wa ma nahakum anhu fantahu. Dan apa yang kalian dilarang, tinggalkan. Walaupun kalian tidak tahu mudaratnya apa. Nah, sedikit saya tentang ayat ini, saya ingin kasih sedikit faedah. Orang Islam sekarang, kalau datang perintah Allah, perintah Rasul, mereka ingin tahu hikmahnya apa. Kalau mereka tahu hikmahnya apa, baru mereka kerjakan. Kalau mereka tidak tahu hikmahnya apa, mereka tidak kerjakan. Sebagian orang lagi, dia mengatakan kepada kita, Ustadz, Allah perintahkan seperti ini, Ustadz. Tapi kok kenyataannya kayak gini? Gitu, Pak. Kan ada orang gitu kan. Kata Allah kalau kita beriman, kata Allah kalau kita meninggalkan riba,
Kalau kita jadi orang yang taat, Allah akan memberikan kemudahan dalam hidup kita. Tapi kenyataannya kok sebaliknya. Apa kata Imam Ibnu Qayyim? Walaupun di hadapan engkau ada kenyataan yang tidak sesuai dengan wahyunya Allah, maka tetaplah meyakini wahyunya Allah. Karena itulah hakikat iman. Paham atau tidak? Jadi memang yang iman itu yang kayak gitu. Walaupun kenyataannya berbeda dari apa yang Allah ceritakan dalam Al-Quran, kenyataannya beda, tetap kita beriman kepada wahyunya Allah. Itu yang namanya iman. Contoh ya, contoh. Ini sebelum kita lanjutkan ya. Sebagian orang mengingkari adanya azab kubur. Apa yang dia lakukan? Dia kuburkan orang kafir, dia pasang CCTV Pak, di kubur Pak. Dia pasang CCTV. Kelihatan nggak Pak? Hah? Kelihatan nggak? Nggak akan kelihatan. Terus dia bilang berarti nggak ada azab kubur Ustaz. Kata Allah azab kubur ada, saya pasang CCTV kok nggak ada. Tetap kita meyakini azab kubur ada. Maka di sini kata Ibnu Qayyim, kalau kenyataan berbeda dengan wahyu, tetap pegang wahyu. Karena itulah hakikat iman. Itu hakikat iman. Jadi nggak mesti ada pembuktian dulu, nggak mesti. Tidak mesti antum melihat bukti baru antum beriman, tidak mesti. Itu namanya keimanan kepada Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Jadi ibadah ini sifatnya tauqifiyah. Kalau sudah tauqifiyah, tunggu dalil. Tidak ada dalil, jangan kerjakan. Jangan kerjakan. Dan begitulah sifat ibadahnya para sahabat. Apa kata Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu taala? Kif haitsu waqaful qaum. Berhenti kalian beramal di mana dulu para sahabat berhenti dalam beramal. Artinya kalau tidak ada dalilnya, jangan berbuat dulu. Sampai datang dalilnya. Tapi berbeda dengan urusan dunia. Kalau urusan dunia, tunggu larangannya. Ini sering saya ulang-ulang. Urusan ibadah, tunggu dalil. Urusan dunia, tunggu larangan. Tidak ada larangan, gas. Gas aja Pak. Selama tidak ada larangan. Contoh ya. Ini kita berkaitan dengan apa? Dengan menyembelih hewan kurban. Menyembelih hewan karena Allah Subhanahu wa taala. Ditanyakan kepada Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, dia mengatakan, "Ya Syekh, saya dihadiahkan oleh seseorang makanan yang sudah terhidang. Makanannya halal, tapi saya tidak tahu apakah dia disembelih dengan nama Allah atau tidak. Saya tidak tahu. Apa yang harus saya lakukan?" Gimana Pak? Hah? Kenapa dimakan? Hah? Iya. Pertama, Syekh Utsaimin dia bawakan hadis di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam seorang bertanya, hadis riwayat Muslim ya, hadis sahih. Seorang bertanya, "Ya Rasulullah, seorang memberikan kepadaku makanan dan aku tidak tahu disembelih dengan nama Allah atau tidak." Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam cukup menyuruh dia membaca Bismillah. Nah di sini sebagian orang Pak memberat-beratkan diri. Kalau bahasa sebagian orang wara, tapi wara yang bodoh. Ingin hati-hati tapi bodoh. Wara jahil. Ingin hati-hati, oh jangan-jangan ini haram nih. Padahal di atas kebodohan. Akhirnya semua jadi haram. Ini juga nggak boleh. Sesuatu yang tidak jelas halalnya atau haramnya, ya, maka kita cari tahu dulu. Ada sebagian orang, dia sampai bingung beli ayam di mana Pak. Saya mau beli ayam di supermarket, ini disembelih atas nama Allah atau tidak? Disembelih atau tidak? Pergi ke pasar, ente sholat atau tidak?
Kamu sholat enggak? Karena saya baca orang yang enggak sholat enggak sah sembelihannya. Inilah kata Nabi apa? Halakal mutanatti'un, halakal mutanatti'un, halakal mutanatti'un. Nabi ulang 3 kali. Binasalah orang-orang yang berlebih-lebihan dalam agamanya. Akhirnya dia sulit sendiri. Maka kata para ulama, kalau kalian hidup di tengah-tengah kaum muslimin, maka tegakkan husnuzon kepada mereka. Sampai datang kepada kalian hujjah, benar-benar dia tidak menyembelihnya karena Allah. Jadi tegakkan husnuzon, negara kaum muslimin. Kecuali antum hidup di negara mayoritas kafir, itu beda. Maka kita belanja dimanapun, kita meyakini insya Allah sudah disembelih dengan cara yang halal. Yang penting kita baca Bismillah. Kata Syekh Utsaimin, kalau tidak seperti itu, Anda akan hidup di atas kesusahan dan kesulitan. Mau beli barang, tanya dulu, ini barang bekas curi atau tidak. Mau beli ini, tanya dulu, ini benar atau tidak. Sampai kadang-kadang seorang ketika bertamu ke rumah, dia tanya dulu, tuan rumahnya kerjanya apa? Nanti kalau saya minum air tehnya, ternyata ini dari hasil haram. Dari mana ini Pak? Ada orang begitu, mau bertamu ditanya dulu. Oh ternyata tuan rumahnya kerja di bank. Oh berarti kalau kerja di bank semua yang dia suguhkan haram. Begitu beragama. Ini keluar dari manhaj para sahabat. Kita boleh warok tapi jangan warok di atas kebodohan. Nabi SAW bermuamalah dengan orang-orang Yahudi. Nabi diberikan hadiah, Nabi ambil. Nabi diundang makan, Nabi makan. Padahal orang Yahudi ketika itu tidak diragukan lagi, mereka hidup di atas riba. Hidup di atas riba mereka. Apakah engkau lebih warok daripada Nabi? Lebih warok daripada Nabi? Nabi aja makan kok. Jadi hal-hal yang seperti ini perlu diperhatikan. Apalagi sampai mencela orang, Pak. Kamu kok beli ayam di situ sih? Dia tuh begini loh, ini nggak boleh ini Pak. Apalagi hanya praduga ya, hanya praduga. Baik, kemudian ya, di antara dalil lainnya hadis dari Ali bin Abi Thalib, ya, fasholli li rabbika wanhar, tadi kita sudah jabarkan secara umum. Hadis dari Ali bin Abi Thalib, haddatsani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi arba'i kalimat. Nabi sallallahu alaihi wasallam menuturkan kepadaku 4 kalimat. Yang pertama, la'anallah man dzabaha li ghairillah. Allah melaknat orang yang menyembelih hewan untuk selain Allah. Apa arti laknat? Dicabutnya rahmat dan barokah. Jadi jangan mengatakan Nabi enggak pernah melaknat. Sekarang ini orang berusaha menghilangkan sifat-sifat Nabi yang datang dengan sikap tegas, dihilangkan sama orang. Oh Nabi itu rahmatan lil alamin. Seakan-akan gak pernah melaknat. Justru melaknatnya Nabi itu pada tempatnya. Maka disebutkan Allah melaknat orang yang menyembelih hewan untuk selain Allah. La'anallah man la'ana walidayh. Allah melaknat seorang yang melaknat kedua orang tuanya. Ada Pak orang melaknat orang tuanya Pak? Caranya gimana? Emang ada orang tiba-tiba dia laknat orang tuanya? Enggak. Di sini para ulama sebutkan, dalam riwayat yang lain para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, bagaimana seorang anak melaknat orang tuanya? Enggak mungkin. Kan enggak mungkin kita melaknat orang tua kita Pak. Secara umum enggak mungkin. Tapi kata Nabi, orang tuamu dilaknat oleh temanmu, engkau melaknat orang tua temanmu, dan kemudian temanmu melaknat orang tuamu. Kita ngejek orang tua teman kita kemudian mengejek orang tua kita. Itu termasuk kita melaknat orang tua. Maka kalau kita berseteru sama orang, berantem sama orang, jangan bawa-bawa nama orang tua. Ini terutama anak-anak sekolah nih biasa ini. Dia punya daftar, nama bapak ini siapa, bapak ini siapa. Karena dulu saya kayak gitu Pak.
Waktu SD tapi ya. Saya hafalin semuanya. Nanti kalau diserang, oh ini saya hafal nih, serang lagi. Anak-anak tuh begitu, saya juga nggak tahu tuh. Dan itu turun-temurun loh, mengejek nama orang tua. Ngejek nama bapak, ngejek nama ibu. Di masa saya, mungkin masa antum juga ada. Sekarang lebih parah lagi. Nah jadi bilang sama anak kita, jangan kamu laknat, jangan kamu ejek nama orang tua orang lain nak. Kalau kamu ejek nama ayah orang lain, sama aja kamu ngejek ayah, bilang gitu. Ajarkan pendidikan ini kepada mereka. Jadi kalau mau ngejek dari sisi yang lain, Ustaz ngajarkan ngejek ya, satu balas satu boleh Pak. Boleh atau tidak? Boleh, satu balas satu boleh. Wa in aqabtum fa'aqibu bimithli ma uqibtum bih. Wala in sabartum lahuwa khairul lisabirin. Ada orang menzolimi kita sekali, balas sekali, boleh. Wala in sabartum, tapi kalau kamu sabar, itu lebih baik. Ya, tapi boleh kita membalas satu keburukan dengan satu keburukan. Tapi kita sabar jauh lebih baik. Ya. Kemudian yang ketiga, la'anallah man awa muhdithan. Nah, ini mengerikan ini. Allah melaknat orang yang melindungi pelaku kejahatan. Di sini kalau kita baca syarahnya para ulama, Nabi datangkan dengan kalimat muhdithan. Muhdithan ini kalimat yang sering dipakai untuk orang-orang yang mengarang-arang agama. Man ahdatha fi amrina hadza ma laisa minhu fahuwa raddun. Barang siapa yang melakukan ahdath, muhdith, perkara baru dalam agama ini, maka dia ditolak. Jadi kata para ulama, Allah melaknat pelaku bid'ah. Maksudnya Allah melaknat orang yang melindungi, menaungi pelaku bid'ah. Ini makna yang pertama. Maka jangan pernah antum melindungi pelaku bid'ah. Jangan dilindungi. Ini kadang-kadang kita melindungi pelaku bid'ah hanya gara-gara takut diusir dari masjid. Ada sebagian ikhwan, dia cerita, Ustadz, gimana Ustadz? Saya ini tukang syuting kajian Ustadz. Kebetulan mungkin pengurus masjidnya belum tahu mana kajian Syiah, mana kajian Khawarij, mana kajian benar, dia nggak tahu. Pokoknya bagi dia Ustadz siapapun benar gitu. Akhirnya Ustadz dia suruh kami untuk syuting semua kajian. Karena udah mulai ada suara-suara. Kok kalau Ustadz itu disyuting, kalau Ustadz ini nggak disyuting? Kok kalau Ustadz itu disyuting, kalau kiai ini nggak disyuting? Itu gimana Ustadz? Apakah Anda boleh mensyuting dai yang isi kajiannya mengajak orang melakukan syirik, mengajak orang melakukan bid'ah? Boleh nggak kita syuting Pak? Nggak boleh. Nggak boleh. Berarti antum ikut andil melindungi dia. Kecuali antum mau dilaknat, silahkan. Kalau mau dilaknat silahkan. Antum melindungi, antum ayomi, antum jemput dia ke mobil, silahkan. Kalau jelas-jelas tokohnya ya, kita bicara tokoh. Tapi kalau orang awam yang tidak tahu kita rangkul Pak. Kalau tokohnya tidak ada cerita. Kalau tokohnya tidak boleh dilindungi. Tidak boleh diangkat-angkat nama baiknya. Dan tidak boleh mengesankan kita akrab dengan dia, nggak boleh. Ketemu di bandara foto bareng. Dalam kajian bid'ah salah, ketemu di bandara foto bareng. Ketemu di mall foto bareng. Jamaahnya bingung. Oh berarti boleh ya dekat-dekatan dengan orang yang tidak lurus akidahnya. Kita bicara tokoh ya, bukan orang awam. Orang awam kita peluk, kita rahmati. Karena mereka korban dari dai-dai yang seperti itu. Tapi kalau tokohnya tidak. Jadi jangan pernah melindungi tokoh-tokoh kesesatan. Termasuk melindunginya, menampakkan kepada umat, dia ini gak sesat. Dan banyak yang kayak gitu. Maka salah satu hal yang antum harus bersyukur, antum tidak punya sahabat yang kental dalam melakukan bid'ah. Biasanya ustadz-ustadz itu yang sulit untuk ngomong bid'ah,
sulit mengingkari, temannya banyak pelaku bid'ah, Pak. Dia berteman dengan ustadz-ustadz yang pelaku bid'ah. Jadi sulit dia ngomong. Antum lihat aja, begitu kenyataan. Dai yang tidak punya teman dari tokoh ahlul bid'ah, dia nggak peduli, disikat semua sama dia. Tapi kalau dia akrab, masya Allah, gimana dia mau ngomong? Temannya, pelakunya. Minimal dia ngomong ada khilaf ulama, itu minimal. Pada perkara-perkara yang sudah jelas Pak, perkara khilaf ulama, nggak boleh dilindungin. Nah, termasuk muhditsan di sini, dai-dai yang dia itu mencoreng nama dakwah Islam dari kehidupan sehari-harinya. Kita nggak boleh lindungin. Kalau ada dai menyimpang perbuatannya, kalau dia ahlu sunnah datangi nasihatin. 1 kali, 2 kali nasihatin, kalau nggak mau baru diperingatkan, ditahdzir dia. Jangan didiamkan. Bagaimana mungkin orang mendiamkan seorang dai sunnah misalnya, tapi istrinya bertebaran di media sosial. Dan dia santai-santai aja. Ini diantara lemahnya kita amar ma'ruf nahi mungkar. Mentang-mentang itu guru kita, mentang-mentang itu sama-sama dulunya ngaji sunnah. Ketika dia menyimpang, kita diam. Ada atau tidak yang kayak gini? Ada. Dan menyimpang dan semakin jauh. Diingatkan, dia mengatakan apa? Oh, fikih itu luas. Ya saking luasnya, kalau ada mau ngomong, saking luasnya, apa Pak? Orang biasa zikir pagi, dia zikir yang lain. Orang menenangkan diri dengan zikir, dia menenangkan diri dengan apa? Dengan meditasi. Kita meditasi. Apa enggak tasabuh itu Pak? Tasabuh itu. Terus dibilang, oh ini enggak paham fikih secara luas. Anda yang melenceng, Anda yang rusak, dinasehati sama para dai enggak mau. Ini mengerikan Pak, yang seperti ini. Makanya kita tidak boleh mendiamkan kemungkaran. Harta itu guru kita. Antum kalau lihat guru antum, kok kayak gini nih Ustaz. Tapi jangan dapat orang, datangin dia, baik-baik ingatkan. Saya lihat ya, wallahu a'lam ya, mungkin sebagian dai terlalu bermudah-mudahan dengan video. Sampai akhwat pun divideokan. Hanya untuk menggalang donasi divideokan. Gimana ibu-ibu? Apa begitu salaf Pak? Hah? Apa begitu? Saya mau tanya loh. Selama ini kita ngajarkan akhwat itu ditutup, jangan diperlihatkan ke tengah umat. Dia tertutup. Kok sekarang divideokan? Galang donasi, beli makanan ini, beli makanan itu. Kalau kita cinta kepada guru kita, nasehatin. Ada orang yang menasehatin, tapi ya namanya orang kalau sudah memang tidak mau mendengar nasihat, kadang-kadang mental. Tapi intinya tidak boleh kita diam dan melindungi pelaku-pelaku yang melenceng dari agama. Harus diingatkan. Wallahu ta'ala alam bisawab. Kita lanjutkan setelah salat isya insyaallah ta'ala. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la haula wa la quwata illa billah. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Sebelum kita mulai, sekedar mengingatkan. Karena saya sudah dengar 2 kali. Tahu apa? Sopi. Ini siapa ini? Ya, ibu-ibu kayaknya ya. Udah 2 kali saya dengar soalnya, maka saya tegur ya. Jadi tolong kalau misalnya udah mau sholat di-silentkan, dimatikan. Ya. Kalaupun lupa, langsung aja ambil matikan. Ya. Karena itu lebih maslahat daripada dibiarkan bunyi. Ya.
Tadi mending nggak terlalu lama tadi bunyinya tuh. Ya. Wallah itu mengganggu Pak, itu mengganggu. Dan itu bisa menzolimi sebagian orang. Jadi kepada tadi yang banyak-banyak istighfar ya. Siapa tahu ada orang yang nggak ridho sama antum. Mengerikan Pak, ini kalau sudah di masjid kita mengganggu ibadah orang. Kalau kita udah ganggu ibadah orang, kemudian orang itu tidak ridho, nanti di akhirat bermasalah. Makanya tadi yang lupa mematikan HP-nya banyak-banyak aja istighfar ya. Karena sudah 2 kali Anda dengar, makanya Anda tegur sekarang. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita ambil satu kalimat lagi. Masih ada satu hadis yang tersisa. Nabi mengatakan tadi, Allah melaknat orang-orang yang menyembelih hewan untuk selain Allah. Yang kedua, Allah melaknat orang yang melaknat kedua orang tuanya. Kita sudah jelaskan. Dan Allah melaknat orang-orang yang melakukan perbuatan jahat. Perbuatan jahat dalam urusan dunia dan perbuatan jahat dalam urusan akhirat adalah bid'ah. Dan yang terakhir, la'anallah man ayyara manaral ard. Dan Allah melaknat orang yang mengubah batas tanda tanah. Hati-hati. Kalau rumah antum cuman sampai segitu batasnya, ya segitu. Jangan merasa memiliki sekian meter ke depan. Jangan dimundurkan dan jangan dimajukan. Karena nanti kata Nabi SAW, orang-orang yang mengambil batas tanah milik orang lain akan dikalungkan tanah itu baginya di hari kiamat. Mengerikan Pak. Ya. Jadi kalau tanah kita berapa, ya segitu hak kita. Jangan mengambil hak milik orang lain dan jangan mengambil hak milik umum. Dan beberapa kali ya Masya Allah kita mendengar sebagian guru-guru kita ya, mereka menghentikan kajian Pak. Gara-gara mengganggu jalan umum. Saya ingat beberapa kali ya di pengajiannya Ustadz Yazid dulu ya rahimahullahu ta'ala. Terkadang ada libur di Masjid Cilangkap, Masjid Hijau. Terkadang ada jalan, terkadang libur. Ternyata di antara sebabnya ya, beliau rahimahullah itu tidak enak kalau seandainya ketika pengajian beliau banyak jalan yang terhalang untuk kaum muslimin. Karena orang pasti ramai, membludak. Dan itu menjadi perhatian sebagian ahli ilmu. Ini sebagian orang buat pengajian benar-benar di jalan raya, Masya Allah. Ya atau tidak? Masya Allah. Besar lagi. Mengganggu pemandangan. Iya benar kalau kajiannya batil juga. Kajian salah, kajian khurafat. Nanti ada salawatnya kadang-kadang sampai jam 10, setengah 11. Jam 1 ya, bahkan jam 1 ini Masya Allah. Luar biasa Pak. Ini gak ngerti dengan hak kaum muslimin, gak ngerti Pak. Kenapa? Karena kajiannya gak pernah bahas kitab. Kajiannya tidak membahas tauhid, tidak membahas adab-adab kepada sesama muslim. Kajiannya apa? Dari awal kisah, kemudian jeda sedikit sholawat, jeda sedikit zikir. Itu yang mereka lakukan. Makanya pantas mereka tidak mengerti dengan hak-haknya kaum muslimin. Nanti kalau kita protes dibilang Anda kafir ya, Masya Allah. Saya pernah protes di salah satu tempat ya. Apa ya? Masih lama, azan subuh itu masih lama Pak. Tapi kaset sudah hidup. Ceng. Mending lah, gak ada kalimat mending sih sebenarnya. Ini dia pula yang ngaji, Masya Allah. Mending kalau suara saya sudes, ya agak lah ya. Masih bagus ngaji, walaupun salah. Ini dia pula yang ngaji jam 3:30. Subhanallah, mengganggu kaum muslimin. Nanti kalau kita protes mereka bilang apa? Anda ini gak cinta sama Quran. Masya Allah. Ini perlu kita perhatikan ya. Jadi kembali kepada hal yang tadi, ya, perhatikan batas tanah. Kalau bukan milik kita, maka jangan kita ambil karena ada konsekuensinya besok di hari kiamat. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di antara pelajaran dari hadis ini, ya, disebutkan bolehnya melaknat orang-orang fasik
secara umum tanpa menentukan individu tertentu agar mereka jera dari kemaksiatan. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melaknat lafaznya umum. Maka dibolehkan seorang Muslim dia melaknat secara umum. Adapun laknat secara khusus, di situ butuh dawabit. Di situ butuh benar-benar rincian. Siapa orang yang kita laknat, siapa orang yang kita katakan munafik. Tidak boleh kita asal tuduh. Makanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, beliau ketika menjelaskan tentang penyimpangan Mu'tazilah, Murji'ah, dan seterusnya, apa kata beliau? Ini golongan-golongan yang tersesat. Sampai kata sebagian para ulama, seringkali Ibnu Taimiyah mengatakan ini golongan yang menyimpang. Ini golongan yang menyimpang. Tapi sedikit ucapan beliau mengatakan kafir. Padahal jelas-jelas ya kalau Khawarij ulama berselisih pendapat memang ya. Khawarij, Mu'tazilah ya. Tapi intinya ulama pun berhati-hati ketika sudah masuk kepada individu seseorang. Boleh dikafirkan, boleh dikatakan munafik individu, tapi dengan banyak dawabit, banyak rincian-rincian yang harus kita pahami sebelumnya. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah, hadis yang terakhir dari Thariq bin Syihab rahimahullahu taala. Thariq bin Syihab disebutkan ya, beliau melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam namun tidak mendengar hadis dari beliau. Dengan kata lain beliau meriwayatkan hadis Nabi secara mursal. Ya. Beliau wafat pada tahun 82 Hijriyah. Thariq bin Syihab rahimahullah beliau menukilkan ucapan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Di sini perhatikan, Pak. Ini penting. Ini hadis berkaitan dengan dzubab, hadis masalah lalat. Walau ada sebagian memang ulama yang mengkritik tentang hadis ini. Ya. Ada yang mengkritik tentang keabsahannya, sebagian. Disebutkan dakhalal jannah rajulun fi dzubab. Ada seorang masuk surga karena seekor lalat. Wa dakhalan nar rajulun fi dzubab. Ada seorang masuk neraka karena seekor lalat. Qalu kaifa dzalika ya Rasulullah? Bagaimana itu bisa terjadi wahai Rasulullah? Qala marra rajulani ala qaumin lahum sanamun la yajuzuhu ahadun hatta yuqarriba lahu syai'an. Qalu li ahadihima qarrib. Qal laisa indi syai'un uqarrib. Qalu lahu qarrib walau dzubaban. Faqarraba dzubaban fakhallu sabilahu fadakhalan nar. Ada dua orang laki-laki, mereka mau masuk pada sebuah kampung. Ternyata di kampung itu di depannya ada berhala besar. Salah satu syarat untuk masuk ke kampung itu syaratnya syarat kesyirikan. Kalian harus sembelih seekor hewan dan persembahkan untuk berhala kami. Pengagungan kepada berhala. Maka mereka mengatakan kami enggak bawa apa-apa. Kami enggak bawa apa-apa. Maka orang-orang musyrikun ini mengatakan apa? Qarrib walau dzubaban. Udah kalau kalian enggak bawa onta, kalian enggak punya kambing, enggak punya sapi misalnya, kalian ambil lalat, bunuh dan niatkan untuk persembahan kepada berhala kami. Maka orang yang pertama dari dua orang ini, dia cari lalat, dapat, dia bunuh. Dia niatkan untuk berhala itu, Pak. Ya, artinya dia bunuh secara zahir ya. Afwan, ana salah mengucapkannya. Dia bunuh lalat tersebut, kemudian dia persembahkan. Karena apa yang ada di isi hati kita tidak tahu. Tapi zahirnya dia mempersembahkan untuk lalat tersebut. Maka dia pun diizinkan masuk. Dan Nabi mengatakan dia besok di neraka. Selamat di dunia dia bisa masuk, tapi besok di neraka. Adapun sahabatnya yang satu lagi mengatakan, qarrib, kata orang-orang musyrik, ayo kamu sembah, kamu bunuh juga seekor lalat gitu. Kata dia, ma kuntu liuqarriba li ahadin syai'an dunallah azza wajal. Saya tidak akan mempersembahkan apapun untuk selain Allah.
walaupun seekor lalat, nggak mau dia, Pak. Fadaraba unuqah fadakhalal jannah. Maka kemudian ditebas lehernya. Tapi kata Nabi, dia besok adalah penduduk surga. Subhanallah, Pak. Memang ahli tauhid itu diuji. Nah, di sini ada beberapa pelajaran, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran yang pertama, bahaya syirik walau dalam perkara sepele yang dianggap oleh manusia. Kan sepele itu, Pak. Cuman lalat kok, udah bunuh aja, kita masuk. Sepele ini, Pak. Tapi tidak ada yang sepele di sisi Allah kalau sudah sifatnya untuk siapa. Walaupun lalat. Walaupun yang disembah, walaupun dipersembahkan kepada berhala, seekor lalat nggak boleh. Makanya Allah mengatakan tahsabunahu hayyinan wa huwa indallahil azim. Boleh jadi kalian mengira itu sesuatu yang remeh. Nggak masalah lah. Yang penting kita bisa lewat. Namun ternyata itu besar di sisi Allah. Makanya di sini disebutkan jangan pernah menganggap sepele kesyirikan. Kemudian yang kedua, seorang bisa saja terjatuh ke dalam perbuatan syirik, akan tetapi ia tidak tahu bahwa hal tersebut syirik yang mewajibkan dia masuk neraka. Jadi bisa jadi kayak laki-laki tadi, dia nggak tahu kalau dengan dia menyembelih lalat ya, lalat disembelih, disembahkan kepada berhala. Dia nggak nyangka perbuatan ini akan membuat dia masuk neraka. Makanya Abu Bakar ketika mengetahui syirik itu ada yang tidak diketahui, saking sulitnya, maka dia minta doa kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan Nabi ajarkan doanya kan, berlindung dari syirik yang diketahui dan yang tidak diketahui. Diajarkan oleh Nabi doanya. Nah di sini ya kata para ulama betapa banyak orang terjatuh kepada syirik, tapi ternyata dia tidak sadar itu mewajibkan dia masuk neraka. Lihat bahasa ahli ilmu itu beda dengan bahasa orang awam. Dia nggak mengatakan dia melakukan syirik masuk neraka, enggak. Tapi disebutkan dia melakukan syirik yang mewajibkan dia masuk neraka. Bahasanya mewajibkan. Tampak pada kitab ini tidak ada keraguan penulis sedikit pun tentang orang-orang musyrik akan masuk neraka. Enggak ada keraguan sedikit pun. Kemudian yang ketiga, atau faedah berikutnya, peringatan dari perbuatan dosa walaupun terlihat kecil, walaupun terlihat sepele. Apapun dosa itu jangan diremehkan. Sebagaimana ucapan sebagian para salaf, ya, la kabirata ma'at taubah, la saghirata ma'al israr. Tidak ada dosa besar kalau setelah itu engkau bertaubat. Sebesar apapun dosa itu kalau taubat, semoga diterima Allah. Dan tidak ada dosa kecil kalau dilakukan terus-menerus. Karena sesungguhnya gunung itu dari kerikil-kerikil yang kecil. Dan biasanya dosa itu akan menular, Pak. Awalnya misal ya, awalnya hanya malas sholat berjamaah ke masjid. Awalnya itu, mulai malas gak ke masjid sholat berjamaah. Mulai malas. Lama-lama mulai sering terlambat. Lama-lama hanya sholat Jumat aja. Ujung-ujungnya murtad. Jadi maksud saya, itu contoh dosa besar ya. Jadi maksud saya dosa-dosa jangan diremehkan, apapun lah. Mau dosa besar, mau dosa kecil. Karena kata para ulama, ingatlah kepada siapa engkau melakukan dosa. Enggak usah dipikirkan dosa besar, dosa kecil, tapi sadar ketika engkau melakukan dosa, dosa itu melakukan kepada siapa? Kepada Allah yang selama ini memberikan banyak kebaikan kepada kita. Nah, Anda mau tanya di sini. Mana lebih besar, dosanya Nabi Adam atau dosanya iblis? Mana lebih besar, meninggalkan sholat atau melakukan zina? Serius, yakin antum?
Hah? Lebih besar dosa meninggalkan sholat. Iya, Pak? Iya ya. Ada orang nggak sholat, tinggalkan sholat, dia bunuh orang, dia berzina, dia merampok, mana lebih besar dosanya? Nah, mulai ragu, mulai banyak dosa ragu. Pak. Tetap meninggalkan sholat, Pak. Nah dalilnya apa? Dalilnya kisah iblis dan Adam. Ibnul Jauzi sangat indah memberikan permisalan. Nabi Adam, apa dosanya? Melanggar larangan. Ingat, kita bukan fokus kepada buahnya, kepada pohonnya, bukan. Nabi Adam melanggar larangan. Apa larangan dari Allah? La taqraba hadhihi syajarah fatakuna minadh dhalimin. Jangan kalian dekati pohon ini. Tapi Nabi Adam melanggar larangan, berdosa. Iblis, apa yang dia lakukan? Iblis tidak mau mengerjakan perintah. Disuruh sujud sama Adam, dia tidak mau. Maka kata para ulama, iblis lebih besar dosanya. Karena orang yang tidak mau mengikuti perintah, itu lebih besar dosanya dari orang yang melanggar larangan. Sekarang sholat, kita diperintahkan untuk sholat. Berzina, kita dilarang untuk zina. Ketika orang meninggalkan zina, itu tidak lebih besar daripada dia tidak sholat. Karena sholat itu perintah Allah. Orang yang tidak mengikuti perintah, itu dosanya lebih besar. Allah suruh kita sholat, dia nggak mau sholat. Di situ keluar sebuah hukum, orang yang tidak sholat lebih besar dosanya daripada orang yang berzina, mencuri, membunuh. Makanya kalau kita lihat tahapan-tahapan iblis menyesatkan manusia, mulai dari syirik, kemudian bid'ah, kemudian meninggalkan kewajiban. Itu yang ketiga, meninggalkan kewajiban. Karena lebih besar dosanya. Jadi jangan diremehkan berkaitan dengan dosa. Kemudian seorang muslim jika melakukan syirik maka batallah keislamannya dan masuk neraka. Karena ia muslim. Jika tidak muslim maka tidak dikatakan dalam hadis ia masuk neraka karena seekor lalat. Jadi maksudnya kata penulis kitab, sebenarnya mereka ini berdua muslim berarti. Karena kalau tidak muslim tidak akan dikatakan dalam hadis itu ia masuk neraka karena seekor lalat. Karena hukum asalnya mereka muslim. Kemudian yang ketiga, amalan hati itu adalah maksud yang terbesar. Demikian juga menurut para penyembah berhala, di mana mereka memerintahkan untuk berkurban. Berkurban ini yaitu mempersembahkan sesuatu dengan niat taqarrub. Jadi Bapak Ibu, orang beriman menganggap amalan hati itu hebat atau tidak? Hebat. Begitu juga dengan penyembah berhala. Makanya mereka sangat semangat mengatakan apa? Udah nggak apa-apa, persembahkan kepada berhala kami walaupun hanya seekor lalat. Jadi bagi mereka tetap bahwasanya menurut penyembah berhala amalan hati itu juga besar. Maka mereka memberikan syarat, nggak apa-apa. Yang penting kalian sudah memberikan keagungan kepada berhala kami, kalian sudah menghormati berhala kami, itu cukup. Walaupun hanya dengan seekor lalat. Dan yang terakhir, keutamaan bersabar di atas kebenaran. Nah Bapak Ibu, tadi orang yang tidak bisa masuk ditebas lehernya. Di sini kata para ulama, terkadang memang bahkan sering orang yang menetap pada jalan kebenaran diuji oleh Allah dengan ujian yang hebat. Makanya setiap kita dapat ujian Bapak Ibu, selalu bandingkan ujian kita dengan ujian orang-orang terdahulu. Contoh ibu-ibu misalnya. Ibu-ibu misalnya ada seorang akhwat diceraikan sama suaminya. Atau tidak ada yang menafkahi dia. Tetap dia yakin ada orang diuji lebih berat daripada dia. Apa kata Allah? Am hasibatum an tadkhulul jannah
walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum massathumul ba'sa wad-dharra. Apakah kalian merasa akan masuk surga padahal belum datang cobaan kepada kalian sebagaimana cobaan orang-orang sebelum kalian. Misal ibu-ibu ya, ditinggal oleh suaminya, tidak ada yang menafkahinya, hidupnya sulit, ekonominya sulit. Kemudian tidak ada yang perhatian sama dia, tetap dia sabar. Bagaimana cara dia sabar? Dia ingat orang terdahulu. Dia ingat Hajar. Hajar ketika ditinggal oleh Ibrahim, apa yang ada di saat itu apa Pak? Hanya air Zam-Zam Pak. Hajar hidup hanya dengan air Zam-Zam, iya atau tidak? Lihat, bersabar Hajar. Lihat para sahabat, mereka ada yang dibunuh, berdarah-darah, cacat, ditinggal mati oleh suaminya, macam-macam. Tapi mereka sabar, makanya orang-orang yang sabar, ya, itu adalah sifatnya orang-orang beriman, sabar. Pasti hidupnya ada masalah tuh pasti ada. Makanya ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di antara kebaikan beliau menikahi Sofiyah bintu Huyai. Siapa Sofiyah ini Pak? Istri Nabi dari kalangan Yahudi. Bapak tahu, sebagaimana yang kita tahu bahwasanya Sofiyah bintu Huyai, bapaknya ini pemimpin Yahudi. Diperangi oleh Nabi dan para sahabat. Sehingga ketika Nabi memerangi bapaknya meninggal, tewas. Keluarganya banyak yang dibunuh oleh para sahabat dalam peperangan. Sehingga Sofiyah bintu Huyai menjadi tawanan. Kalau antum baca kisahnya, disebutkan para sahabat melihat ternyata ada tawanan yang sangat cantik. Ini Sofiyah bintu Huyai. Makanya kata Aisyah, saya sangat sering cemburu dengan Sofiyah. Saingan dalam kecantikan. Sofiyah bintu Huyai, cantik sekali. Terus kata para sahabat, orang secantik ini tidak pantas dinikahi kecuali oleh orang-orang yang punya kebaikan. Masya Allah, para sahabat. Kita tawarkan kepada Nabi. Maka Nabi pun menikahi Sofiyah bintu Huyai. Di awal Sofiyah benci sama Nabi. Benci. Kenapa? Bapaknya dibunuh. Keluarganya dibunuh. Tapi Nabi sabar menghadapi istrinya, Sofiyah bintu Huyai. Tapi Nabi tetap mengayominya, memperhatikannya. Sampai kata Sofiyah, tidak ada di muka bumi ini orang yang lebih aku cintai daripada suamiku Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi intinya, kalau kita menetapi sebuah kebenaran, pasti banyak cobaan. Itu sudah pasti. Tapi ingat, tidak ada yang namanya jalan buntu, itu nggak ada. Aduh udah buntu nih Ustadz, nggak bisa lagi. Nggak ada itu Pak. Usaha udah buntu nih, nggak ada jalan buntu. Yang membayangkan ada jalan buntu itu syaitan. Karena Allah selalu berjanji akan memberikan jalan keluar kalau kita bertakwa. Tapi Allah tidak pernah berjanji hidup tanpa cobaan, nggak ada. Cobaan pasti ada. Sampai kita mati akan kita diuji oleh Allah. Ada yang diuji dengan suaminya, ada yang diuji dengan anak-anaknya, ada yang diuji sama istrinya yang kedua, ketiga, keempat. Langsung senyum kalau laki-laki. Langsung tegak matanya, tegak. Yang ngantuk langsung bangun. Ada yang diuji dengan mertua, banyak ujian orang. Tapi ingat, kalau kita bersabar di atas kebenaran, insya Allah kita akan diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, wallahu ta'ala a'lam bissawab. Kita jawab sebagian pertanyaan. Ustadz, bagaimana dengan orang yang amar ma'ruf nahi mungkar, tapi dia sendiri belum melakukannya? Amar ma'ruf nahi mungkar tidak harus ditegakkan, orang yang melakukannya harus sudah sempurna. Enggak. Kata Hasan Al-Basri rahimahullah, kalau yang wajib, kalau yang boleh amar ma'ruf nahi mungkar hanya orang yang sudah mengamalkan apa yang dia larang, apa yang dia kerjakan, maka tidak ada orang yang menasihati di muka bumi. Ya kita tetap amar ma'ruf nahi mungkar tetap sambil kita benahi diri kita. Ya, tapi jangan jadi orang munafik ya. Kita amar ma'ruf nahi mungkarnya Masya Allah. Tapi ternyata
Di balik amar ma'ruf nahi mungkar kita justru orang yang pertama kali melakukan dosa dan maksiat. Tapi kalau ditanyakan, apakah kita harus sempurna dulu baru kita amar ma'ruf? Tidak. Kita ahli gibah nih, kita ini ahli gibah misalnya. Cuman hari itu kita taubat. Lihat teman kita gibah, kita bilang, udah jangan bergibah. Jangan pernah antum berpikir, oh saya dulu juga sering gibah. Yaudah saya lihat orang gibah saya biarin aja deh. Jangan. Tetap kita amar ma'ruf nahi mungkar. Karena para sahabat dipuji oleh Allah karena mereka amar ma'ruf nahi mungkar. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Bagaimana haknya? Apa hak? Bagaimana jika memenuhi undangan tasyakuran atas kelahiran anak tetangga? Ya datang, kenapa emangnya? Kenapa emangnya Pak? Kalau tidak ada acara-acara aneh-aneh di dalamnya, berarti ini acara akikah, datang. Kecuali di situ ada acara sholawatnya dulu, ada nunggu Rasul datang dulu, nah itu janganlah. Saya punya pengalaman Pak ya. Saya pernah diundang di acara akikah. Saya bilang saya datang bukan untuk ceramah, saya bilang. Saya datang untuk makan, baru saya datang. Jadi tolong undangannya bukan ceramah, saya bilang. Oh baik Ustaz, anak undang antum untuk makan. Nah, saya datang Pak. Karena tidak ada ceramah dalam akikah, tidak ada sunnahnya. Sehingga kita ganti niatnya, kita datang untuk memenuhi undangan. Waktu saya datang, subhanallah ternyata banyak ritual aneh-aneh. Emak-emak dengan 15 orang sudah siap dengan marawisnya. Waduh saya pulang langsung Pak, Masya Allah. Daripada kena fitnah, udah pulang udah. Jadi silahkan datang, tapi lihat acaranya seperti apa. Ya. Kalau cuma sekedar makan-makan, udah datang. Bahkan kita wajib datang. Kalau kita diundang dan kita nggak ada uzur datang. Ya. Mohon pencerahannya Ustadz, baca Al-Fatihah wajib dalam sholat. Apakah hadis makmum dilarang baca Al-Fatihah ketika sholat jahar? Ada Ustadz yang mengatakan ayat 206 surah Al-A'raf hanya sebagai anjuran, bukan sebagai wajib didengar. Ya memang terjadi khilaf dalam masalah ini. Ya. Ada para ulama yang mengatakan kalau sholat jahar, kita menjadi makmum, kita cukup mendengarkan. Ada pendapat, ini pendapat kuat juga. Berdasarkan hadis-hadis yang kuat dan dalil-dalil yang kuat. Ada sebagian mengatakan kalau imam baca, maka makmum tetap wajib baca Al-Fatihah. Kapan dia membaca? Ketika imam baca. Karena mereka berdalil dengan Al-Fatihah ini wajib. Ada pendapat yang ketiga mengatakan ya tidak perlu baca sama sekali. Cukup didengar dengan seksama karena statusnya sebagai makmum. Dan ini juga pendapat yang kuat ya. Wallahu a'lam, saya pribadi lebih condong kepada pendapat cukup mendengar dengan seksama. Kenapa? Ya. Pertama kalau antum suruh baca, kapan antum membacanya? Kalau antum membacanya bersama dengan imam, kita diperintahkan mendengar juga bacaan imam. Imam baca alhamdulillah kita ikutin. Ya, memang ada pendapat ya, ada pendapat, kita nggak pungkiri. Ya. Ada lagi yang mengatakan baca Al-Fatihahnya setelah imam baca walad dolin. Akhirnya buru-buru Pak. Alhamdulillah. Nah, ini makanya wallahu a'lam saya lebih condong kepada pendapat cukup mendengar, ya, cukup mendengar. Kecuali dalam bacaan yang sir. Bacaan yang sir kita baca. Ya. Ustadz, di setiap acara pernikahan adik ipar ana akan ada sesi foto keluarga dan pengantin. Ana dan istri biasanya harus ikut berfoto juga. Pertama, siapa yang mengharuskan? Ini penting ini. Harus ikut, siapa yang mengharuskan? Foto tersebut akan dimiliki oleh dua keluarga pengantin. Dan tidak diketahui siapa saja yang akan melihat foto tersebut. Apakah ana dan istri berdosa karena hal itu Ustadz? Mohon nasihatnya karena adik ipar saya masih banyak yang antri mau menikah. Masya Allah ya. Pertama foto-foto ini fitnah Pak. Fitnah ini. Ya foto sana, foto sini. Kemudian nanti foto istri kita dilihat juga sama yang bukan mahram. Makanya lebih baik dihindarin lah foto-foto ini. Ya. Dihindarin aja. Kalau kita foto-foto keluarga yang semuanya mahram. Itu pun manfaatnya kurang juga sebenarnya.
Apalagi foto ini foto yang dipajang. Foto yang dipajang. Dan memang harus kuat menolaknya, Pak. Kalau enggak kita masuk foto. Jangankan antum, ustadz aja. Kadang-kadang kalau diundang di satu masjid, majelis taklim ibu-ibu nih. Maka itu repot kalau ibu-ibunya belum ngaji. Ustadz habis pengajian foto ya, Masya Allah. Dokumentasi. Saya pernah dikirimkan, ada foto salah satu ustadz. Ustadznya foto. Saya kenal sama ustadznya, Pak. Gimana? Mungkin ini gak kuat dia membantah. Ustadz foto dulu Ustadz sebagai dokumentasi. Saya selalu bilang, saya gak foto-foto. Saya bilang, saya tidak foto-foto. Maka kita harus punya sikap. Kita tolak dengan cara yang sopan, insya Allah mereka juga paham insya Allah. Ya. Ini memang cobaan berat ini, maksudnya tuh nanti dibilang sombong, dibilang ini. Tapi harus dihindarin ya. Karena ini foto ipar, umum. Dan seorang laki-laki ada rasa kecemburuan Pak. Kalau saya ada rasa cemburu, nggak tahu kalau antum. Kalau saya tidak mau istri saya dilihat sama orang. Makanya aneh tuh kalau ada ustadz istrinya bertebaran di media sosial. Ada nggak? Jangan pada nggak tahu. Saya kadang-kadang bingung, ini gimana ini ustadz, Masya Allah. Jadi kita doakan ya, karena semoga mungkin diberikan taufik nanti. Tapi aneh Pak. Kita ngajak orang untuk menutup aurat para wanita, menjaga kemuliaan. Tapi ternyata foto istri kita bertebaran di mana-mana. Soalnya itu foto-foto terbaru misalnya. Kecuali mungkin yang 5 tahun yang lalu belum taubat. Ini foto-foto terbaru. Kemudian mesra-mesraan dengan suaminya. Macam-macam lah. Apa kata Nabi? Iyyakum waddukhul ala nisa. Hati-hati kalian untuk bertamu ke rumah para wanita. Jadi enggak boleh orang bertamu ke rumah wanita kecuali ada suaminya. Kata para sahabat, ya Rasulullah, alhammu bagaimana dengan ipar? Ingat, alhammu itu bukan hanya ipar sebenarnya. Semua kerabat laki-laki suami. Ingat, bukan hanya ipar loh. Semua kerabat laki-laki suami. Makanya kalau antum masih di kantor, ya, kemudian ada kerabat antum mau datang ke rumah, istri antum sendirian, suruh dia nunggu di luar. Anda udah sampai nih, antum tunggu di luar bentar ya. Anda cuma duduk di ruang tamu, nggak boleh. Di luar ada WC kok, antum ditunggu di WC aja. Harus punya sikap Pak, nggak boleh kita berdua-duaan dengan yang bukan mahram, nggak boleh. Apalagi masuk, kemudian ngobrol sambil nunggu kita, fitnah ikhwan, fitnah. Ya. Makanya saya kadang-kadang kita ada kajian di rumah coba ya, diundang sama ibu-ibu, saya selalu tanya, ada nggak suami ibu di rumah? Jangan sampai saya datang isinya ibu-ibu semua dan nggak ada laki-lakinya. Saya selalu kasih syarat itu, harus ada mahramnya di rumah. Kalau enggak saya nggak mau Pak. Karena fitnah untuk siapa saja dan nggak boleh dibiasakan. Ya, Nabi tidak membiasakan hal-hal yang kayak gini, nggak boleh dibiasakan. Jadi nggak usah foto-foto lah ya. Ustadz, apakah mahkamah syariat boleh menjatuhkan vonis murtad? Ya ini berarti qadha ya. Mahkamah, kalau mahkamah yang dimaksud mahkamah yang benar ya. Misal kayak di Saudi Arabia, memang kalau qadha harus dipatuhi Pak. Fatwa tidak mengikat, tapi kalau qadha itu adalah keputusan mahkamah. Itu iya. Apakah dia dibunuh, apakah dia murtad, apakah dia diqisas, itu qadha namanya. Hakim. Kalau di Saudi Arabia ada hakim-hakim sendiri, itu orang-orang alim. Anda tahu kayak misalnya Syekh Su'ad Surem, mantan imam Masjidil Haram, itu dia juga hakim. Dia ulama tapi dia juga qadi dia. Ya, dia seorang qadi. Kita jawab sebagian aja coba. Ustadz, bagaimana jika menemukan di buku bahwa Rasulullah melakukan amal tertentu? Apakah boleh kita langsung ikuti atau mencari kebenaran yang tertulis dalam buku tersebut? Ya dicari tahu dulu. Buku kan banyak Pak. Ada buku sesat, ada buku yang benar. Makanya antum baca buku yang sahih aja. Kalau buku yang bahasa Indonesia nih, saya kasih aja kuncinya. Cari pustaka-pustaka yang memang sunnah. Kayak pustaka Imam Syafi'i, Darul Haq, kan banyak tuh. Ya.
Atau kalau mau tokonya sekalian banyak kok di daerah Senen ya. Nanti promosi lagi, jangan, kita antum cari di sana. Ya. Banyak kok ya. Dan biasanya buku-buku sunnah itu bagus-bagus ya. Dan murah-murah Pak, Masya Allah. Kadang-kadang dijual 4 jilid, kok harganya cuma segini gitu. Karena memang penulisnya nggak ngambil royalti banyak, murni untuk umat. Antum lihat buku-buku yang umum mahal-mahal. Ini buku berjilid-jilid, murah. Kayak Sahih Ibnu Katsir itu, coba lihat berapa tuh? Nggak nyampe 1 juta Pak. 30 juz, Masya Allah. Makanya cari buku-buku yang benar-benar sahih dari awal ya. Yang SAW tinggalin aja Pak. Yang sering buka SAW itu tinggalin aja. Itu tanda-tanda sudah itu. Biasanya ya. Itu udah buku-buku tanda-tanda itu. Ustadz, apakah seorang wanita pantas dijadikan seorang pemimpin, dijadikan RT atau RW? Dan adakah dalilnya? Dan wanita ini bukan seorang yang amanah. Ngapain wanita jadi pemimpin? Nabi sudah mengatakan tidak akan beruntung seorang yang dipimpin oleh para wanita. Memang dalam hadis itu, ini kan disebutkan Kisra ya, diangkat sebagai ya ratu atau panglima tinggi lah. Tapi tetap hukum asalnya wanita tidak memimpin. Walaupun RT, RW, ngapain ngurus-ngurus kayak gitu? Kemudian nanti ada masalah, harus ke kantor polisi, ngurus ini, ngurus itu. Apalagi perempuan. Apalagi perempuan, fitnahnya besar. Makanya Aisyah, sebagian orang-orang Syiah mengatakan Aisyah memimpin perang Jamal. Ini salah. Aisyah tidak memimpin perang Jamal. Aisyah keluar di perang Jamal untuk menasehati kaum muslimin. Jadi banyak buku-buku terjemahan mengatakan Aisyah memimpin perang. Enggak ada. Aisyah tidak memimpin perang. Aisyah bersama di bawah kekuasaannya Ali bin Abi Thalib. Aisyah tidak memberontak. Tapi fitnah terjadi di antara mereka pada waktu itu. Ya. Apalagi tidak amanah ya. Udah perempuan di rumah, ngurus suami, ngurus anak-anak, itu tugas perempuan. Oh, banyak banget pertanyaannya. Antum sabar kan? Sabar, yakin sabar? Masya Allah, oke. Bagaimana doa yang diajarkan Rasulullah kepada Abu Bakar? Doa apa ini Pak? Oh doa tadi ya, Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Nanti kalau belum bisa tulis, chat aja, buka. Chat GPT, doa syirik, keluar semua Pak. Jangan Google, chat GPT aja sekarang. Lengkap semuanya. Lebih simpel ya. Nanti cari aja di internet banyak doa masalah kesyirikan ya. Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Ustadz, apakah boleh kita memegang Al-Quran ataupun sedang membacanya menggunakan tangan kiri? Dan apakah boleh ketika kita mempunyai kesalahan dengan teman atau dengan orang lain dengan bersalaman dan juga memeluknya? Pertama, ya, bermuamalah dengan Al-Quran, pertama adabnya harus dibangun di atas dalil. Jadi orang mengatakan adab harus ada dalilnya. Kalau adab tidak ada dalilnya berarti murni karangan. Contoh, dalam baca Quran kita diperintahkan untuk berta'awuz, khusyuk. Selesai baca Quran ya, kita mengamalkan isi Al-Quran. Berwudu tidak wajib tapi afdol. Kita boleh baca Quran dalam kondisi jalan boleh. Berdiri, berbaring, duduk boleh, gak ada masalah. Ya. Memegang dengan tangan kiri pun hukum asalnya tidak apa-apa. Ya. Karena tidak ada larangan dan tidak ada rincian-rincian. Cuman ya, kenapa kita gak pakai tangan kanan? Itu lebih afdol. Ya. Jadi biasakan dengan tangan kanan karena Nabi SAW menggunakan tangan kanan. Tapi seandainya pun antum pegang dengan tangan kiri, tidak dikatakan dosa. Karena yang Nabi katakan dosa hanya makan dengan tangan kiri. Jadi gak boleh kita mengatakan itu dosa kalau tidak ada dalil. Jangan kayak orang jemaah tabligh Pak, semuanya jadi gak beradab. Saya pernah tidur di masjid, kaki saya menghadap kiblat, kaki saya ditendang Pak. Masya Allah. Waktu saya masih mondok itu, ternyata saya tidur di masjid jemaah tabligh waktu itu. Mereka sedang ngumpul-ngumpul, saya tidur capek. Waktu itu sedang safar, kaki saya ditendang sama dia.
Kamu nih nggak sopan. Kaki kok menghadap kiblat tidurnya. Loh, emangnya harus nggak boleh menghadap kiblat? Boleh. Nah, ini kadang-kadang ada orang yang sok-sok beradab, padahal nggak ada ilmunya, nggak ada tuntunannya. Sebagian orang dia cium Quran, ini juga nggak perlu. Dia cium Quran, ciumnya lama, ngaji bentar. Ciumnya lama, ngaji sebentar. Astagfirullah. Ya itu diperhatikan ya. Kemudian bersalaman dan juga memeluk ya. Ya tidak ada masalah. Jadi Nabi kalau kita baca dalam hadis, Nabi bersalaman hanya pada 3 tempat. Selain 3 tempat tidak pernah Nabi salaman. Karena salaman ini ibadah, Pak. Iya atau tidak? Kenapa dikatakan ibadah? Karena secara duniawi tidak ada manfaatnya. Apa manfaatnya, Pak? Coba secara duniawi kalau kita salaman apa manfaatnya? Apa kalau kita salaman kemudian kita jadi berotot? Enggak juga. Berarti kita ini salaman murni ibadah. Apa kata Nabi? Menggugurkan dosa-dosa di antara keduanya. Makanya Nabi salaman hanya di 3 tempat. Pertama ketika bertemu Nabi salaman. Yang kedua ketika berpisah. Yang ketiga ketika membaiat para sahabat laki-laki. Itu aja. Kalau kita enggak, setiap kali salaman. Nikah salaman, aku enggak perlu nikah salaman, Pak. Itu tidak ada sunnahnya, salaman dengan mempelai. Saya terima, enggak ada pakai salaman. Biasa aja, saya terima biasa. Sebagian orang ya, selesai sholat, dia salaman. Dan itu dijadikan rutinitas, tidak boleh. Salaman dimanapun, kalau ketemu salaman. Tapi kalau dijadikan sebuah ibadah khusus, kita butuh dalil. Ya. Jadi Nabi salaman hanya di tiga tempat itu aja. Ustaz, apakah betul jika tidur dengan keadaan tengkurap itu ahli neraka, Ustaz? Bukan ahli, maksudnya begini, bukan tiba-tiba antum jadi ahli neraka, bukan. Maksudnya itu posisi yang dilarang. Karena itu posisi penduduk neraka. Itu datang hadis yang sahih menyebutkan masalah itu. Ya. Kecuali antum ada hajat, misalnya ada darurat, harus telungkup, mungkin pijat atau diurut, itu daruri ya. Tapi hukum asalnya memang tidak boleh ya, yang tidak boleh. Ustadz mau tanya, apakah kalau kita makan makanan yang sudah didoain bukan karena Allah lalu kita makan dan kita tahu hukumnya apa, Ustadz? Nah ini penting, saya lupa tadi jelaskan, ini bagus pertanyaannya. Bolehkah kita memakan makanan yang sebenarnya makanan itu diniatkan untuk sesembahan selain Allah? Jawabannya tidak boleh. Ya. Jadi tidak boleh kita memakan makanan yang memang itu dibuat niatnya untuk selain Allah. Sesajen itu nggak boleh, Pak. Hukum asalnya tidak boleh. Sesajen, memang niatnya untuk itu, tidak boleh. Ini dilarang oleh para ulama dan datang sejumlah hadis melarang hal tersebut. Ya. Makanya penting kita mencari tahu, ya, orang-orang yang memberikan makanan kepada kita. Ya. Tapi kita bisa bedakan lah ya, mana makanan untuk sesajen, mana yang tidak. Hah? Ulang tahun kan bukan untuk sesajen kan, tapi itu kan lebih kepada ritual yang tidak ada contohnya. Ya. Jadi maksud saya kalau ada orang nih, dia baru bangun jalan tol nih, kemudian dia potong sapi sekian jumlah. Dia tuh memotongnya karena minta pertolongan kepada jin. Terus dia buat acara makan-makan, gak boleh kita makan itu. Kalau kita tahu, bukan kita menuduh, kalau kita tahu. Ya. Wallahu ta'ala a'lam bissawab, ini yang bisa kita sampaikan pada pertemuan ini. Sebagian tidak bisa saya jawab ya, karena keterbatasan waktu. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad. Bukan keterbatasan waktu, keterbatasan ilmu juga. Karena ada sebagian yang sulit dijawab ya. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Nakhtatim bihadzal qadar. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.